SOP medis yang benar dibalas dengan makian dan ancaman jabatan. Seorang oknum DPRD diduga dalam kondisi mabuk melakukan intimidasi kepada seorang dokter jaga di IGD sampai korban mengalami depresi berat dan akhirnya nekat mengakhiri hidupnya. Gimana hal ini bisa terjadi di tahun 2026? Simak cerita selengkapnya. Kasus ini bermula ketika Dr. Ica sedang bertugas sebagai dokter jaga di IGD Rumah Sakit Leona. Lalu seorang pasien anak yang digigit ular hijau masuk setelah dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Keva Menanu. Dr. Ica memeriksa pasien dan berkonsultasi secara berkala dengan dokter spesialis anak. Berdasarkan hasil laboratorium yang normal, pasien belum direkomendasikan menerima serum anti bisa ular atau vaksin tertentu, dan stafnya pun memang sedang kosong di rumah sakit tersebut. Atas penjelasan tersebut, keluarga pasien tidak terima. Tak lama, 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang ternyata masih kerabat pasien, yakni Terensius Lazakar dari fraksi Golkar, Nobertus Tubani dari fraksi PKB, dan Veronica Lake dari fraksi PDIP, mendatangi IGD. Dengan nada tinggi dan dalam keadaan mabuk, ketiganya mulai melontarkan nada-nada intimidasi serta ancaman bahwa rumah sakit yang saat ini dinaungi Dr. Ica bisa saja mereka bekukan karena komisi mereka yang membawahi bidang kesehatan. Lalu tak lama pihak manajemen rumah sakit datang untuk menengahi persoalan tersebut hingga akhirnya pasien membaik dan diperbolehkan pulang. Atas dasar itulah, sang dokter mulai dilanda guncangan psikologis dan trauma berat. Akibat rasa cemas dan ketakutan yang mengelilingi kepalanya, sang dokter mulai curhat ke ahli toksinologi, Dr. Tri Maharani. Bahkan, sang dokter pun sempat syok ketika melihat ketiga oknum tersebut masih berada di sekitar area rumah sakit. Karena kondisinya yang kian memburuk, sang dokter pun sempat dilarikan ke rumah sakit oleh rekan-rekan sejawatnya dan sempat menjalani perawatan medis selama beberapa hari. Pada tanggal 24 Juni 2026, sang dokter diperiksa di Klinik Utama Jiwa Dewantara Mental Healthcare. Hasil pemeriksaan mengatakan bahwa sang dokter mengalami depresi berat tanpa gejala psikotik akibat guncangan psikologis instan pasca insiden tersebut. Pada Jumat malam 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 waktu setempat, adik korban yang juga seorang dokter menemukan sang kakak sudah dalam kondisi meninggal dunia akibat gantung diri di lantai 2 rumah orang tuanya di perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang. Keluarga meyakini tekanan psikologis yang luar biasa akibat intimidasi tersebutlah yang mendorong korban mengakhiri hidupnya. Sangat keji ketiga oknum DPR tersebut tidak menghiraukan nyawa orang lain. Hanya karena terlambat menangani pasien, sang dokter pun diintimidasi sedemikian rupa sehingga tekanan mental yang berat membuat dia mengakhiri hidupnya.